Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan presentasi tentang sistem ekonomi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pelajaran ekonomi pembangunan Islam. Sistem ekonomi pada masa Rasulullah, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat muslim di mana di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Mekah, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dan intimidasi dari orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Sebagaimana firman-Nya yang artinya Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya, sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain teori invisible hand yang berasal dari Nabi dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu an, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut: harga melambung pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga Rasulullah." Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melampangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku akan menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Dengan hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu atau lebih 1160 tahun mengajarkan konsep invisible hand atau mekanisme pasar daripada Adam Smith. Inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah, impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan. Teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunatullah atau hukum supply dan demand. Karakter umum pada perekonomian pada masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam. Sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi. Tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam
dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini tidak diwarisi sumber keuangan sedikitpun sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karena Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu 1. Membangun masjid sebagai Islamic Center, kemudian menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dan dengan kaum Ansor, menjalin kedamaian dalam negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara, membuat konstitusi negara, dan yang terakhir meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Kemudian perekonomian pada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah ibnu Quhafa al-Tamimi terpilih sebagai khalifah yang pertama. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar tinggal di Sih yang terletak di pinggir kota Madinah. Tempat Baitul Mal dibangun. Abu Ubaidah ditunjuk sebagai penanggung jawab Baitul Mal setelah 6 bulan. Abu Ubaidah ditunjuk sebagai penanggung jawab Baitul Mal. Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah rumah dibangun untuk Baitul Mal. Sistem pendistribusian yang lama tetap dilanjutkan sehingga pada saat wafatnya hanya 1 dirham yang tersisa dalam pendaraan keuangan. Sewaktu memberikan sambutan selaku khalifah terpilih, Abu Bakar menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Dikisahkan bahwa ia mengatakan, "Hai rakyatku, awasilah agar aku menjalankan pemerintah dengan hati-hati. Aku bukan yang terbaik di antara kalian. Aku membutuhkan semua nasihat dan bantuan kalian. Jika aku benar, dukunglah aku. Jika aku salah, tegurlah aku." Kemudian menurut Siti Aisyah, ketika Abu Bakar terpilih, beliau berkata, "Umatku telah mengetahui yang sebenarnya bahwa hasil perdagangan saya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi sekarang saya dipekerjakan untuk mengurus kaum muslimin. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan menggunakan harta Baitul Mal. Menurut beberapa keterangan, ia diperbolehkan untuk mengambil 2,5 atau 3/4 dirham, sehingga harinya dari Baitul Mal dengan tambahan makan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi. Oleh karena itu, tunjangan Abu Bakar ditambah menjadi 2.000 atau 2.500 dirham. Menurut riwayat lain, 6.000 dirham per tahun. Beberapa waktu menjelang ajalnya, Abu Bakar banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara, sehingga ia menanyakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah tunjangannya sebesar 8.000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya, dan seluruh penjualannya diberikan kepada negara. Di samping itu, Abu Bakar juga menanyakan lebih jauh mengenai berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama menjadi khalifah. Ketika diberitahu fasilitas yang diberikan kepada seorang budak yang bertugas memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin, seekor unta, pembawa air, dan sehelai pakaian biasa, ia segera menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya nanti. Pada saat diangkat sebagai khalifah dan mengetahui hal ini, Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, engkau telah membuat tugas penggantimu itu menjadi sangat sulit." Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, Khalifah Abu Bakar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah SAW.
Ia sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslim hingga tidak ada yang tersisa. Abu Bakar Siddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian tetap menjadi tanggung jawab negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih-alih tanah dari orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat muslim secara keseluruhan. Sedangkan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka dan antara pria dengan wanita. Menurutnya, dalam hal keutamaan beriman, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjarannya. Sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam pembendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapatkan manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan agregat demand dan agregat supply yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dan yang miskin. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, setelah diangkat sebagai khalifah, Umar bin Khattab memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin atau komandan orang-orang yang beriman. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kerajaan Romawi yaitu Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Atas keberhasilannya, orang-orang barat menjuluki Umar bin Khattab sebagai The Saint Paul of Islam. Kebijakannya seperti pendirian Baitul Mal. Kontribusi terbesar Umar bin Khattab adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7 sesudah Masehi. Umar mendirikan Diwan Islam yang ternama yang disebut Al-Divan. Sebenarnya Al-Divan adalah sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan tanah. Sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Penaklukan ini memunculkan banyak masalah baru. Pertanyaannya adalah bagaimana mengumumkan kebijakan negara tentang kepemilikan tanah yang ditaklukkan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Umar bin Khattab menerapkan beberapa peraturan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan menjadi milik Muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu-gugat.
Sedangkan bagian yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan. Kedua, Koroj dibebankan pada semua tanah yang berada di bawah ke kategori pertama. Meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk agama Islam, dengan demikian tanah seperti itu tidak dikonversikan menjadi tanah usr. Kemudian yang ketiga, bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan sepanjang mereka membayar pajak dan jizyah. Kemudian sisa tanah yang tidak ditempati atau ditanami tanah mati atau tanah yang diklaim kembali atau seperti Basro bila ditanami oleh muslim diperlakukan sebagai tanah usar. Kemudian di Syawat Korot dibebankan sebesar 1 dirham gandum van barley atau jenis gandum dengan anggapan tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan pada rotbah atau rempah atau cengkeh dan perkebunan. Kemudian perjanjian Damaskus atau Syria menetapkan pembayaran tunai pembagian tanah dengan muslim, beban per kepala sebesar 1 dinar. Yang ketiga yaitu zakat. Kegiatan beternak dan memperdagangkan kuda dilakukan secara besar-besaran di Syria dan di berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Beberapa kuda mempunyai nilai jual yang tinggi, bahkan pernah diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi diperkirakan bernilai 20 dirham dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Kemudian mereka mengusulkan kepada khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Kemudian gubernur menulis surat kepada khalifah dan khalifah Umar menanggapinya dengan sebuah instruksi agar gubernur menarik zakat dan mereka mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak itu kuda ditetapkan sebesar 1 dinar atau 1 dirham untuk setiap 4 bulan dirham. Usr. Yang keempat yaitu usar. Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok yang tinggal di pedesaan biasanya membayar pajak atau jual beli atau mak. Besarnya adalah 10% dari nilai barang atau 1 dirham untuk setiap transaksi. Namun setelah Islam hadir dan menjadi sebuah negara yang berdaulat di semenanjung Arab, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani olehnya bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Secara jelas dikatakan bahwa pembebanan 1/10 hasil pertanian kepada pedagang mandij atau hierapolis dikatakan sebagai yang pertama dalam masa Umar. Yang kelima, sedekah non-muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar 2 kali lipat dari yang dibayar kaum muslimin. Umar mengenakan jizyah kepada ahli kitab Bani Taghlib, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. Kemudian Numain Ibnu Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tidak bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh. Seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar menerima sedekah 2 kali lipat dengan syarat mereka tidak boleh membaptis seorang anak atau memaksanya menerima kepercayaan mereka. Dan yang keenam, mata uang.
Pada masa Nabi dan sepanjang masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, koin mata uang dengan berbagai bobot telah dikenalkan di Jazirah Arab, seperti dinar, koin emas, dan dirham sebagai koin perak. Sebagian koin perak. Yang ketujuh, klasifikasi dan alokasi pendapatan negara. Pada saat itu pendapatan meningkat tajam dan Baitul Mal didirikan secara permanen di pusat kota dan ibu kota provinsi. Adapun pendapatan yang diterima oleh Baitul Mal, yaitu pendapatan yang diperoleh dari zakat dan usr yang dikenakan terhadap muslim. Kemudian pendapatan yang diperoleh dari kums dan sodakoh. Pendapatan ini dibagi kepada fakir miskin untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi. Kemudian pendapatan yang diperoleh dari koroj, fai, jizyah, ushar, dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan. Pendapatan jenis ini digunakan untuk membayar dana pensiun serta menutupi pengeluaran operasional administrasi kebutuhan militer. Kemudian berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua sumber. Pada bagian pendapatan yang keempat ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Kemudian pengeluaran. Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritasnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Dana ini juga meliputi upah yang dibayarkan kepada para pegawai sipil, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian perekonomian pada masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Sirfus, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandaria. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Kemudian dia meringankan beban negara, tidak mengambil upah kantornya. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara Khalifah dan Abdul bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka yang berwenang melaksanakan kegiatan Baitul Mal. Konflik ini tidak hanya menolak untuk menerima upah sebagai pelayan kaum muslim untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menolak hadir dalam pertemuan publik yang dihadiri Khalifah. Dilaporkan bahwa untuk mengamalkan zakat dan gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa kumpul yang nakal, Utsman mendelegasikan kewenangan kepada pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri dalam hubungan dan dengan zakat dalam sambutan Ramadan. Biasanya dia mengatakan, lihat bulan pembayaran zakat telah tiba. Barang siapa yang memiliki zakat, properti, dan utang, bisa dia untuk mengurangi dari apa yang dia miliki, apa yang dia utang, dan membayar zakat untuk properti yang masih tersisa. Kemudian Utsman menaikkan pensiun sebesar 100 dirham dalam tabir.
Ia memperkenalkan kebiasaan membagikan makanan di masjid untuk orang-orang menderita, pengembara, dan orang miskin. Dia juga menambah santunan dengan pakaian. Untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan perlautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru. Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan mengganti gubernur. Ada dialog yang sangat terkenal dalam sejarah, yaitu Utsman dan Amr berkaitan dengan strukturalisasi ini. Khoras dan Jizyah yang ditingkatkan Amr dan Mesir berjumlah 1 juta dinar, tetapi dinaikkan oleh Abdullah bin Sa'ad menjadi 4 juta. Ketika Utsman menegur ucapan Amr, setelah unta perahan Anda menghasilkan susu lebih, Amr membalas hal ini karena dia menguruskan yang muda. Sementara itu Utsman membaginya kepada individu untuk reklamasi dan untuk kontribusi sebagai bagian yang diprosesnya kepada Baitul Mal. Dan yang terakhir yaitu perekonomian pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini pemerintahannya hanya 6 tahun, selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Tolhah, Zuhair ibnu Alwam, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5.000 dirham setiap tahun. Apapun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan ketat dan membelanjakan keuangan negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya yang bernama Akil pernah menandatangani Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk meminta bantuan keuangan dari dana Baitul Mal. Namun Ali menolak permintaan tersebut. Dalam riwayat yang lain, Khalifah Ali diberitakan pernah memenjarakan gubernur Rai yang dianggapnya telah melakukan tindak pidana korupsi. Selama masa pemerintahannya, menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan dilakukan sebagai bumbu masakan. Pada masa ini juga alokasi pengeluaran kurang lebih masa tetap sama sebagai halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan hampir seluruhnya dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patroli yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut Shurtoh, dan pemimpinnya diberi gelar Sahibus Shurtoh. Fungsi lainnya dari Baitul Mal masih tetap sama, dan tidak ada perkembangan aktivitas yang berarti pada masa ini. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.